Halo, aku Fatan akan bahas sesuatu. Usul Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip dan metodologi dalam penempatan hukum syara. Ilmu ini sangat penting bagi para ulama dan cendekiawan muslim untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh berfungsi sebagai panduan bagi para fuqaha atau ahli fikih dalam merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dengan memahami ushul fiqh, seseorang dapat lebih baik dalam menilai dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Secara harfiah, ushul fiqh berarti dasar-dasar fikih. Istilah ini merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Ushul fiqh berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu para ulama dalam menganalisis dan merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dalam hal ini, ushul fiqh tidak hanya berfokus pada teks-teks agama, tapi juga pada konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran yang berisi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dianggap sebagai sumber yang paling otoritatif dalam menetapkan hukum. Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki konteks dan makna yang perlu dipahami dengan baik. Oleh karena itu, para ulama harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab dan konteks sejarah saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber penting dalam ushul fiqh. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Quran. Dalam banyak kasus, hadis memberikan rincian dan konteks yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selain dua sumber utama tersebut, ijma dan qiyas juga merupakan bagian integral dari ushul fiqh. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi sumber hukum yang penting ketika tidak ada nas atau teks yang jelas. Di sisi lain, qiyas adalah analogi atau perbandingan antara sesuatu masalah yang sudah ada hukumnya dengan masalah baru yang belum ada hukumnya. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kesamaan ilah atau alasan antara dua hal. Dengan demikian, ijma dan qiyas memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan para ulama untuk merespon perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Metodologi ushul fiqh meliputi beberapa langkah penting dalam menetapkan hukum. Pertama, identifikasi masalah harus dilakukan untuk menentukan isu yang akan dibahas. Setelah itu, para ulama perlu menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jika tidak ada naskah atau teks yang jelas, para ulama dapat menggunakan ijma atau qiyas untuk menetapkan suatu hukum. Dalam beberapa kasus, konsultasi dengan para ahli fikih lainnya diperlukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif. Proses ini menunjukkan bahwa ushul fiqh bukanlah ilmu yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Penerapan ushul fiqh dalam kehidupan sehari-hari sangat luas.
Dalam konteks hukum keluarga, usul fiqh digunakan untuk menetapkan hukum-hukum terkait pernikahan, perceraian, dan warisan. Misalnya, dalam menentukan hak waris, para ulama merujuk pada prinsip-prinsip usul fiqh untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, dalam bidang ekonomi, prinsip-prinsip usul fiqh membantu menentukan apakah suatu transaksi bisnis sesuai dengan syariah atau tidak. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam praktik ekonomi. Usul fiqh berperan dalam menekan pidana dalam Islam, termasuk hukum bagi pelanggar tertentu. Dalam hal ini, para ulama menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, usul fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian usul fiqh, banyak pakar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu. Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ini adalah Imam Al-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i dalam karyanya yang terkenal Ar-Risalah. As-Syafi'i menjelaskan pentingnya sumber-sumber hukum terutama Al-Quran dan hadis serta metodologi yang harus diikuti dalam penetapan hukum. Ia menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap teks-teks agama harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan syariah. Pakar lainnya, Imam Ghazali dalam karyanya Al-Mustafa menekankan pentingnya akal dan rasio dalam memahami hukum. Ia berargumen bahwa meskipun Al-Quran dan hadis adalah sumber utama, penggunaan akal dalam menganalisis dan menerapkan hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya niat dan tujuan dalam setiap tindakan yang merupakan bagian dari prinsip muqasid as-syariah, tujuan syariah. Di sisi lain, Ibnu Al-Qayyim, seorang ulama dan murid Al-Ghazali, dalam karyanya menjelaskan tentang pentingnya qiyas dan ijma dalam usul fiqh. Ia berpendapat bahwa qiyas tidak hanya sekedar analogi, tetapi juga merupakan metode yang memungkinkan para ulama untuk merespon perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ibnu Al-Qayyim menekankan bahwa hukum harus selalu berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat. Fazlur Rahman, seorang cendekiawan, dalam bukunya mengkritik pendapat Islam dalam usul fiqh yang terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Ia mendorong para ulama untuk mengembangkan pemikiran yang lebih dinamis dan kontekstual sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan relevan dalam masyarakat modern. Rahman berargumen bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya sangat penting dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat. Setiap pakar memberikan perspektif yang berbeda-beda, tetapi semua sepakat bahwa pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum dan metodologi yang tepat sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Usul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum, tetapi juga
sebagai panduan untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat menjawab tantangan zaman. Melalui kontribusi para pakar, kita dapat melihat betapa pentingnya usulul fiqh dalam konteks perkembangan hukum Islam dan bagaimana ilmu ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, studi tentang usulul fiqh harus terus dilakukan dan diperbarui agar dapat memberikan solusi yang tepat dan adil bagi umat Islam dan seluruh dunia. Kesimpulannya, usulul fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menetapkan atau menerapkan hukum Islam. Dengan demikian, dengan memahami prinsip-prinsip dan metodologi yang ada, para ulama dan cendekiawan muslim dapat merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang usulul fiqh harus terus dikembangkan agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman yang mendalam tentang usulul fiqh, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tetap responsif terhadap tantangan zaman.